Kasih Bapak Dr. Tungkot Sipayung. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Profesor Bungaran Saragi. Beliau ini mantan atasan kami, orang tua kami, guru kami, yang sangat kami hormati dan banggakan, yang telah meletakkan fondasi bagaimana sebetulnya kita harus mengarahkan pengembangan sawit rakyat ke depan. Terima kasih banyak, Bapak. Kemudian yang kami hormati Bapak Profesor Bustanul Arifin, kemudian yang kami hormati juga Bapak Edi Abdurrahman, Dirut BPD PKS, ada Bapak Edi Wibowo, kemudian Bapak Jenderal Ero Kusnara dari tenaga ahli Kantor Staf Presidenan, kemudian Bapak Dr. Tungkot Sipayung sendiri dari PASPI. Ini kami sering melakukan kerjasama, Bapak, khususnya dalam kemarin kita menyusun roadmap industri kelapa sawit ke depan, seperti apa yang kita kehendaki. Kemudian juga ada Bapak Sekjen Apkasindo, Bapak Rino Afrino. Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf atas pesan dari Bapak Dirjen Perkebunan dan Bapak Direktur Tanaman Tahunan. Sedianya beliau ingin sekali menyampaikan beberapa penyampaian khususnya di dalam acara Kopdar ini, karena satu dan lain hal beliau harus berada di Bali untuk menghadiri Merdeka Ekspor, yang tentunya ini juga kami yakini ada peran dari industri kelapa sawit mendorong ekspor Indonesia, yang dari catatan kami itu kurang lebih 80% sampai dengan 86% dari ekspor produk pertanian itu disupport dari kelapa sawit. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan kami share screen, menyampaikan beberapa materi dari kami. Mungkin kami tidak banyak menyampaikan beberapa kebijakan pemerintah yang tadi sudah banyak disampaikan, baik dari paparan Profesor Bustanul Arifin, kemudian Pak Dirut, dan Bapak Ibu sekalian. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa pemerintah telah menetapkan luas tutupan kelapa sawit Indonesia yang saat ini telah ditetapkan seluas 16,38 juta hektar yang tersebar di 26 provinsi, yang di dalamnya ada merupakan perkebunan kelapa sawit rakyat yang nantinya akan kita dorong dan kita kembangkan sesuai dengan potensi yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Profesor Bustanul dan Bapak Profesor Bungaran Saragi. Dan pemerintah saat ini melalui pendanaan dari BPD PKS yang telah disampaikan oleh Pak Dirut, Bapak Edi Abdurrahman, sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat. Sekilas kami sampaikan bahwa yang disampaikan Bapak Tungkot Sipayung sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa tren dari luas areal ataupun dari produksi secara nasional ada kenaikan, Bapak. Jadi secara kumulatif dari semua aspek perkebunan itu secara signifikan ada kenaikan. Hanya saja memang fluktuasi dari produktivitasnya yang naik turun Pak Tungkot. Oleh karena itu pemerintah berupaya melakukan beberapa program-program atau strategi pengembangan perkebunan rakyat melalui permajaan sawit rakyat, dan kemudian juga melakukan pemberian perbaikan sarana dan prasarana perkebunan rakyat itu sendiri, dan yang terakhir adanya upaya peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia, khususnya pekebun kelapa sawit. Bapak Ibu sekalian, secara umum yang dihadapkan kepada kita semua terhadap perkebunan kelapa sawit itu sendiri, yang pertama adalah rendahnya produktivitas. Inilah salah satu tantangan kita yang paling pokok yang terus pemerintah upayakan, di mana saat ini rata-rata
ada 3,6 sampai 3,9 ton per hektar per tahun, yang sebetulnya potensinya bisa lebih daripada itu. Kami mencatat bisa sampai 5 sampai 6 ton per hektar per tahun yang bisa kita lakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas itu sendiri. Kemudian hilirisasi, pemanfaatan produk samping menurut kami belum banyak yang bisa kita kembangkan lebih jauh, padahal banyak sekali produk-produk samping yang bisa kita kembangkan yang tentunya diberi manfaat kepada sawit rakyat itu sendiri. Saat ini yang sangat booming yang telah kita juga adakan uji coba di beberapa tempat, Pak Tungkot juga sudah mengetahui, kemudian Pak Profesor Bungaran Saragi juga sudah pernah menyampaikan itu, bahwa pengembangan dari gula sawit. Nah, ini beberapa upaya pemerintah coba dorong, kemudian juga pemanfaatan kayu dari hasil penebangan tanaman kelapa sawit sendiri itu bisa kita kembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sawit itu sendiri. Kemudian yang ketiga, masih ada terindikasi berada di dalam kawasan hutan dan kawasan hidrologi gambut. Dari data yang kami miliki dari KLHK, kurang lebih ada 3 juta hektar lahan kebun sawit itu berada di dalam kawasan hutan yang terindikasi. Oleh karenanya ini menjadi peran pemerintah utamanya, dan tentunya perlu didukung oleh pihak-pihak lain untuk bisa menyelesaikan atau memberikan kepastian bagi khususnya pekebun kelapa sawit. Kemudian legalitas dan perizinan, ini belum banyak petani yang memiliki legalitas khususnya dari pekebun swadaya. Kemudian adanya gangguan usaha dan konflik, kemitraan yang tadi Bapak Profesor Bungaran Saragi telah memberikan pencerahan kepada kita semua, bahkan mengingatkan kami, khususnya kami ini dari generasi muda di pemerintahan, perlu mengangkat kembali kemitraan yang kiranya bisa mendorong industri kelapa sawit ini berjalan bersamaan, baik dengan industri besar maupun dengan pekebun kelapa sawit sendiri. Kemudian akses pasar, tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa adanya upaya untuk diplomasi yang ditingkatkan, dan ini salah satu yang perlu kita dorong ke depan. Kemudian juga negative campaign, ini juga hal yang sama. Kemudian energi, tadi dalam paparan Pak Dirut sudah disampaikan bahwa ada potensi yang bisa digarap berupa biohidrokarbon yang mungkin tidak lama lagi akan coba pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk bisa mendorong ini, khususnya dengan kebun kelapa sawit. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya tantangan tersebut, beberapa kebijakan yang coba pemerintah dorong pada saat ini, yang pertama adalah peremajaan sawit rakyat. Target pemerintah yang telah ditetapkan oleh komite pengarah kepada kami, Kementerian Pertanian, itu 180.000 per hektar, yang telah kami coba lakukan perencanaan, setidaknya ada 2,8 juta hektar, itu yang perlu mendapat dilakukan peremajaan atau perbaikan produktivitas. Dan saat ini sudah masuk di tahun ke-4, ke-5, dan tadi Pak Dirut sudah menyampaikan juga bahwa kinerja yang telah kita lakukan ini tentunya perlu mendapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Indonesia, bagaimana ini bisa mendorong atau membantu pemerintah untuk mempercepat program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada perbaikan sarana dan prasarana, di dalamnya ada perbaikan kebun, intensifikasi, dan lain sebagainya. Nanti secara detail kita dalam paparan berikutnya. Kemudian ada pengembangan SDM, kita lakukan melalui beberapa pelatihan dan pendidikan. Kemudian perbaikan tata kelola, khususnya untuk pekebun sawit rakyat. Di dalamnya ada pensertifikatan lahan, kemudian penyelesaian legalitas di dalam kawasan, dan kemitraan. Kemudian kelembagaan dan pemberdayaan, kita perlu melakukan pendampingan, penyuluhan, tentunya juga dengan kemitraan, bagaimana kemitraan yang kita bangun, harapan-harapan apa yang pemerintah bisa berikan kepada khususnya pekebun rakyat. Kemudian pendanaan,
pendanaan kita dorong dari BPDPKS, kemudian perbankan, dan dana-dana lainnya, yang saat ini sebetulnya sudah banyak yang pihak-pihak yang telah melakukan koordinasi bagaimana mendukung pendanaan untuk perkebunan rakyat, khususnya untuk sektor peremajaan sawit rakyat. Kemudian ada ISPO, ya, kita tentu menjadi perhatian kita bersama bahwa tuntutan ke depan serta aspek dari Tridharma yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Bustanul Arifin bahwa perlu ada pelestarian alam dan lingkungan hidup. Ini kita akan dorong melalui ISPO. Kemudian energi, ada program B30, biohidrokarbon ke depan nanti, dan pemanfaatan POME. Kemudian beberapa kebijakan sektor hulu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi sudah kami sampaikan bahwa kami telah melakukan pemetaan potensi peremajaan sawit rakyat yang kita akan coba dorong beberapa tahun ke depan. Itu setidaknya terdapat 2,8 juta hektar. Seperti yang kita tahu bahwa dominan berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan, karena era pengembangan perkebunan rakyat seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Bungaran Saragih tadi, bahwa memang berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Saat ini sangat mendesak untuk dilakukan peremajaan, oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian khusus untuk dua pulau ini, bagaimana caranya mendorong pekebun kelapa sawit yang telah masuk dalam masa peremajaan sawit itu dapat memanfaatkan program peremajaan itu sendiri. Potensi yang kita miliki, kita coba mapping, dan itu berada di 3 kategori, yaitu ada di plasma atau swadaya, kurang lebih 2,2 juta hektar. Kemudian dari program pemerintah yang lalu, itu ada dari plasma Pirbun, ada 0,1 juta hektar, kemudian dari plasma PIR dan KKPA kurang lebih ada 0,3 juta hektar. Dasar hukum seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Dirut bahwa kita telah mempunyai perangkat hukum yang saat ini sudah masuk ke tahap tahun ke-5, dan target 180.000 hektar itu telah ditetapkan. Dan menurut arahan Bapak Presiden, kita diminta untuk 3 tahun ke depan seluas 500.000 hektar. Sebarannya Bapak Ibu sekalian, ada di 21 provinsi dan 108 kabupaten kota yang kami telah lakukan mapping berdasarkan usia tanaman, kemudian kebutuhan dari peremajaan itu sendiri. Karena dalam peremajaan itu sendiri kita memiliki 3 kriteria. Satu itu usia di atas 25 tahun, kemudian produktivitas tanaman kelapa sawit 10 ton per hektar per tahun atau di bawah, kemudian menggunakan benih ilegitim atau benih tidak bersertifikat. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan ini kinerja yang telah kita lakukan selama kurang lebih 4,5 tahun. Kami telah menerbitkan kurang lebih 237.000 hektar lebih rekomendasi teknis yang nantinya akan dilanjutkan oleh pembiayaan dari BPDPKS yang saat ini telah tersalur kurang lebih 6 triliun lebih. Namun ada beberapa hal memang yang kami sadari bahwa pencapaian ini memang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun perlu kami sampaikan bahwa upaya yang telah Direktorat Jenderal Perkebunan atau Kementerian Pertanian lakukan mengalami ada tren kenaikan. Kami dari 2017 hingga 2020 itu ada 45% yang bisa kita lakukan selama 4 tahun tersebut kenaikannya, dan saat ini tantangan ke depan kita semakin cukup berat. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, khususnya terkait dengan legalitas lahan. Ini menjadi tantangan sendiri
yang tidak bisa Kementerian Pertanian lakukan sendiri, yang tentunya harus ada pihak lain yang bisa memberikan dukungan bagi kami, dan tentunya ini menjadi perhatian nantinya yang bisa diambil oleh peran masing-masing yang tentunya bisa mendorong atau bisa petani pekebun kelapa sawit yang belum berada di dalam kawasan yang APL itu bisa ikut dalam program PSR. Ini perkembangan Bapak Ibu sekalian, setiap provinsi, dan memang dari perkembangan setiap provinsi ini Sumatera Selatan memiliki kinerja yang cukup baik. Dan Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan tantangan pelaksanaan PSR selama ini. Yang pertama ada 4 hal yang menjadi perhatian kami, khususnya terkait dengan legalitas lahan. Legalitas lahan ini, Pak Mul, 3 menit ya, lagi. Oke, baik Bapak. Ada 4 hal Pak yang kami dorong di sini, khususnya terkait dengan legalitas lahan, kemudian dari aspek pekebun itu sendiri, kemudian dukungan stakeholder, dan beberapa ada pemeriksaan APH yang memaksa petani mengurungkan niatnya untuk mengikuti program peremajaan itu sendiri. Ini beberapa upaya kami Pak yang telah kami lakukan untuk menciptakan pengajuan itu secara lebih baik, secara lebih mudah, dan bisa menyentuh langsung ke pekebun kelapa sawit. Kemudian ada juga program sarana prasarana yang seperti Pak Dirut sampaikan tadi, ada 11 jenis bantuan yang akan kita dorong, dan ini beberapa capaian kita yang telah kita lakukan selama 1 tahun lebih. Kemudian juga ada kegiatan pengembangan SDM yang telah Pak Dirut sampaikan, kami rasa tidak perlu kami ulangi, dan nanti bisa dibaca dalam paparan ini. Ada juga pelatihannya untuk meningkatkan pola pikir atau perilaku dari pekebun itu sendiri. Kemudian dari aspek sustainability dan lingkungan, ada ISPO yang terus mengalami perbaikan-perbaikan. Yang terakhir adanya Perpres 44 tahun 2020 dan Permentan tahun 2020, di mana salah satu peran dari pekebun itu diberi waktu 5 tahun. Bagaimana menciptakan. Oleh karena itu dalam program sarana prasarana, pendanaan untuk sertifikasi ISPO menjadi dorongan pemerintah saat ini untuk menciptakan pekebun sawit itu bisa mendapat akses sertifikasi ISPO. Ini perkembangannya Bapak Ibu sekalian, sudah terbit kurang lebih 621 sertifikat ISPO, di mana ada 18 untuk pekebun yang perlu kita apresiasi, yang perlu kita tingkatkan juga untuk realisasinya. Kemudian kami persingkat Bapak Ibu sekalian, ada Impres 6, satu regulasi yang pemerintah terbitkan untuk mendukung atau mendorong pekebun kelapa sawit dari aspek pemerintah bisa mendapat supporting, dan ini tugas bagi kami, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, khususnya untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas pekebun. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun itu kita akan terapkan dalam penggunaan benih bersertifikat. Kemudian juga dalam praktik budidaya yang baik, kemudian peningkatan akses pendanaan, peremajaan, kemudian percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan, dan yang kelima peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang tadi telah disampaikan Pak Dirut, bahwa menurut hasil kajian di lapangan itu petani menghadapi beberapa satu sistem yang kiranya bisa menurunkan margin dari keuntungan petani itu sendiri. Setidaknya ada 4 kondisi rantai pasok yang sebetulnya idealnya itu bisa dipangkas atau bisa dilakukan efisiensi dari rantai pasok itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah mencoba mendorong bagaimana caranya bisa menyederhanakan sistem rantai ini supaya bisa memberikan manfaat lebih besar, khususnya dari aspek harga bagi pekebun sawit nantinya. Yang pertama dilakukan upaya korporasi pekebun sawit. Ini sesuai arahan dari Bapak Menteri Pertanian bahwa korporasi pekebun itu menjadi salah satu langkah yang konkret bagaimana kita menciptakan satu ekosistem baru
dalam sistem rantai pasok, khususnya untuk kebun kelapa sawit, yang perlu di-supporting oleh pemerintah dalam hal pembiayaan, kemudian SDM, penelitian dan pengembangan penyuluhan, sertifikasi dan regulasi. Dan kami harap dari Asosiasi Pekebun Apkasindo bisa menjadi trigger nantinya. Bagaimana kita menciptakan di beberapa lokasi bahwa korporasi pekebun sawit ini bisa diciptakan. Dan harapan kami ke depan, perlu ada sinergi yang seperti disampaikan narasumber berikutnya, bahwa kemitraan itu menjadi satu hal keniscayaan. Harapan kami dengan adanya program-program yang menyentuh kebun sawit rakyat tadi, yang pertama adalah peningkatan produktivitas 30-40 ton TBS per hektar. Dan tentunya tahan dengan Ganoderma, karena tantangan besar kita dari sektor hulu adalah bagaimana menciptakan tanaman-tanaman itu bisa menciptakan 30-40 ton TBS, yang saat ini menjadi momok adalah adanya penyakit Ganoderma itu sendiri. Kemudian penguatan kelembagaan pekebun melalui korporasi pekebun, ini menjadi satu hal yang mutlak ke depan tentunya bagi pekebun sawit kita. Dan melalui program-program yang tadi telah dicanangkan, ini kita bisa mensupport pembentukan korporasi pekebun itu sendiri bisa lebih baik. Dan yang terakhir, tentunya kepemilikan PKS bagi para pekebun yang telah mengumpul menjadi korporasi pekebun, baik berupa kepemilikan saham atau milik itu sendiri. Jadi ini harapan besar kami Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapat dukungan yang besar dari seluruh pihak, ini bisa bersinergi antara industri besar maupun pekebun sawit itu sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian dan dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada kurang atau lebih yang tidak berkenan di hati Bapak, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.